Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharuddin Yahya Syahid Alhamdan dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501112. Di sini saya akan menjelaskan tentang outlook perekonomian Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2023 sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Angka pertumbuhan tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, Kepala Negara melanjutkan, pemerintah akan terus mendorong ekspansi produksi yang berkonsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global harus ditingkatkan. Selanjutnya, nilai tukar mata uang. Menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada level 15.070 perak per dolar AS. Hal ini dituangkan rancangan anggaran tahunan Bank Indonesia atau RATBI 2023. Angka asumsi Bank Indonesia ini lebih tinggi dari asumsi nilai tukar rupiah pada 14.800 rupiah atau US dollar, yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi rupiah akan menjadi acuan bagi Bank Indonesia untuk menjalankan operasionalnya tahun depan. Dalam asumsi RATBI 2023 ini, Bank Indonesia juga menetapkan pertumbuhan ekonomi rendah dari asumsi APBN 2023, yaitu sebesar 4,37%. Sementara itu, inflasi ditempatkan 3,61%. Selanjutnya adalah inflasi di tahun 2023. Bank Indonesia optimis bisa menekan laju inflasi di angka 3% plus minus 1% di tahun 2023. Namun berbeda dengan Bank Indonesia, ekonomi senior Indef Avilian memperkirakan inflasi tahun depan masih di kisaran 6%, di bawah 7%. Inflasi dapat ditekan karena saat itu mulai terjadi kemandirian pangan di daerah. Tren bisnis konglomerat sudah mulai mengarah ke industri pangan. Secara konglomerasi sekarang sudah mulai main di pangan, tapi mainnya di pangan kelas menengah atas. Inflasi yang saat ini masih 5,4%, tahun depan akan kembali ke sasaran 3% plus minus 1% pada 2023. Inflasi inti akan di bawah 4% tahun 2024, akan lebih turun ke dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Pengangguran di tahun 2023. Pemerintah berupaya menekan tingkat pengangguran terbuka hingga maksimal mencapai 6% pada tahun 2023 mendatang. Selain itu, pemerintah juga akan menekan tingkat kemiskinan pada tahun depan maksimal 8,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3% hingga 6,0%. Angka kemiskinan dalam rentan 7,5% hingga 8,5%. Hal itu bisa dilakukan dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga akan menjaga rasio Gini pada 2023 dalam kisaran 0,375 hingga 0,378. Sedangkan indeks pembangunan manusia pada 2023 akan dijaga dalam rentan 73,31 hingga 73,49. Selain itu akan menjaga nilai tukar petani atau NTPE dan nilai tukar nelayan atau NTN
ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai 107 dan 107 sampai 108. Total belanja negara dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2023 direncanakan sebesar 3,0417 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah pos pembiayaan, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Disiapkan anggaran pendidikan sebesar 608,3 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Selanjutnya ada IPM di 2023. Economy Institute for Development of Economy and Financial atau INDEF M. Rizal Taufikur Rahman mengatakan IPM Indonesia pada 2023 diperkirakan akan menyusut sebesar 0,32%. Meski begitu, penurunan tersebut masih terbilang minim bagi Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia diperkirakan akan menyusut pada 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya ancaman resesi ekonomi di tingkat global. Jika terjadi resesi, kisaran laju tumbuhnya IPM Indonesia akan menurun sebesar 0,32%. Selain adanya resesi penurunan laju IPM tersebut karena Indonesia masih harus menghadapi inflasi tinggi pada tahun depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian kata-kata karena di sini saya masih belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.